Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berusia 8 tahun, diasuh oleh paman beliau Abu Talib, dan sebagaimana kita sebutkan bahwa Abu Talib mendapatkan keberkahan yang banyak dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Talib. Bahkan di dalam kitab sirah diceritakan bahwa Abu Talib apabila akan makan dalam suatu hidangan, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Apabila yang memakan tersebut tidak ada, Nabi Muhammad tidak ikut andil makan di situ, maka makanan itu habis tanpa mereka kenyang, kurang, merasakan bahwa makanan tersebut adalah kurang bagi mereka. Tetapi apabila Nabi Muhammad ikut makan bersama mereka, mereka melihat keberkahan daripada makanan tersebut, sehingga makanan tersebut walaupun kelihatannya sedikit tetapi bisa mencukupi mereka semua. Dan ketika Rasul SAW berusia 12 tahun, diajak oleh pamannya Abu Talib untuk bepergian bersama rombongan kafilah ataupun rombongan daripada orang-orang yang berdagang ke kota Syam. Mereka ketika pergi ke kota Syam, dalam perjalanan Abu Talib bertemu dengan satu rahib, dengan satu orang atau kita bilang pendeta yang mana bernama Bahira. Ketika pendeta tersebut melihat rombongan pedagangan Quraisy, dia mengatakan, saya ingin mengundang kalian makan di rumahku. Semua daripada rombongan kalian agar makan dan masuk ke dalam rumahku. Ketika semuanya masuk ke dalam rumahnya, dia mengatakan, mana yang lain? Kok sepertinya ada yang kurang? Dikatakan, ada anak kecil di sana, tidak perlu masuk. Enggak, saya ingin masuk. Lalu ketika dibawa Nabi Muhammad juga masuk ke dalam rumahnya Bahira, dia melihat daripada tanda-tanda kenabian berada dalam sosok Nabi Muhammad SAW yang usianya masih 12 tahun. Lalu Bahira mengatakan, siapa anak ini? Maka Abu Talib mengatakan, ini adalah anak saya. Kata Bahira, tidak mungkin, mustahil. Bagi anak ini, yang saya tahu adalah anak ini ayahnya sudah meninggal dunia. Apakah betul itu? Dia mengatakan betul. Dia adalah anak saudaraku Abdullah. Lalu Bahira mengatakan, coba, wahai anakku, aku ingin melihat engkau. Lalu datang, melihat ciri-ciri tanda kenabian yang jelas dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan kepada Bahira, mengatakan kepada Nabi, aku ingin melihat daripada punggungmu. Lalu dibukakan daripada punggung Nabi atau pundak Rasul SAW, melihat tanda kenabian ada di situ. Maka Bahira pun teriak dan merasa takut. Dia mengatakan, ini adalah Nabi akhir zaman. Ini yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Dan dia mengatakan dan menasehati kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, segeralah engkau pulang. Jangan engkau bawa anak ini ke negeri Syam. Karena sesungguhnya di negeri Syam banyak sekali orang-orang yang beragama Yahud, yang mereka tahu tentang ciri-ciri daripada kenabian Nabi Muhammad. Apabila mereka melihat sosok Nabi Muhammad ini ada, sedangkan dia terlahir dari golongan orang Arab, bukan dari golongan Bani Israel, maka mereka akan membunuhnya. Kita takut akan nyawanya, maka kembalikanlah Nabi Muhammad ke Quraisy. Maka Abu Talib pun mengembalikan Nabi Muhammad, tidak jadi. Lalu pada usia, ketika Rasulullah SAW beranjak dewasa, ketika usia Rasul 25 tahun, beliau pun mulai untuk ikut berdagang bersama para rombongan Quraisy. Dan ketika itu beliau disewa atau disuruh, diajak atau diminta oleh Khadijah binti Khuwailid, yang mana terkenal Sayyidatuna Khadijah adalah orang kaya, wanita kaya di masa tersebut. Maka diajaklah Rasul SAW agar berdagang dengan harta daripada Sayyidatuna Khadijah. Lalu beliau pun berdagang di kota Syam dan kembali dengan membawa daripada keberkahan. Dan disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Nabi SAW dengan harta perdagangan tersebut mendapatkan 2 kali lipat daripada keuntungan yang biasa dia dapatkan ketika mengutus orang lain. Nah, dari semenjak hal itu, Khadijah binti Khuwailid merasa tertarik dan melihat bahwa orang ini akan menjadi orang besar daripada orang yang memiliki masa depan yang mulia. Maka dia pun ingin untuk
melamar dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Dan akan kita lanjutkan insyaallah bahwa bagaimana terjadinya pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.